Cerita dimulai pada tahun 594 dalam kalender suci di Akademi Archinis Chandria yang bergengsi. Berdiri di depan benteng masif tersebut, pahlawan kita merasa sangat takjub karena ini adalah sekolah sihir terbaik di seluruh kekaisaran. Ia adalah Lewis Carroll, seorang anak berusia 13 tahun yang menyadari kerumunan besar orang yang mencoba mendapatkan tempat di institusi tersebut. Sesaat kemudian, sebuah suara yang dikenalnya memanggilnya, membuat pemuda itu menoleh ke arah kerumunan. Itu adalah orang tuanya yang bergegas menghampiri dan menegurnya karena berlari terlalu cepat dan meninggalkan mereka. Seketika, ibunya yang cemas bertanya apakah dia sudah membawa kartu identitas dan pewarna rambutnya. Sang ibu tampak ketakutan karena mendengar bahwa kandidat tertentu sering dirundung karena warna mata dan rambut mereka. Mendengar hal ini, ayah bocah itu mencoba menenangkan Lucilla, mengatakan bahwa sihir adalah satu-satunya jalan keluar dari kesulitan mereka. Ia menjelaskan bahwa di Kekaisaran Utara, ini adalah satu-satunya akademi di mana rakyat jelata bahkan diizinkan untuk mengikuti ujian masuk. Karena itu, Akademi Archinis Chandria menjadi harapan terbesar bagi masa depan karakter utama kita sebagai salah satu dari 10 institusi besar. Akademi elit ini didirikan oleh keluarga kerajaan sendiri. Di tempat itu, para guru besar Archinis terhebat di Kekaisaran mengajarkan seni sihir kepada para siswa. Selain itu, jenis kekuatan lain juga dikuasai oleh para siswa yang berlatih di sana. Selama 10 tahun terakhir, beberapa penjaga dari latar belakang rakyat jelata telah bangkit untuk melindungi Kekaisaran. Karena hal ini, akademi tersebut menjadi terkenal karena sebagian besar pahlawan tersebut lulus dari sana. Ayah Louis kemudian tersenyum dan berkata bahwa ini adalah tempat yang sempurna bagi putranya untuk akhirnya menguasai sihir. Tak lama kemudian, Lucilla setuju dengan suaminya sementara pahlawan kita menyatakan bahwa ia akan menjadi master yang hebat. Dengan raut wajah penuh tekad, ia mengungkapkan bahwa ia akan menjadi lebih kuat agar bisa mengambil alih panti asuhan gereja. Mendengar pernyataan putranya, wanita itu terdiam 1000 bahasa, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Julian menenangkan istrinya yang merasa dirinya adalah ibu yang buruk, namun sang suami menghiburnya dengan mengatakan bahwa istrinya telah melakukan lebih dari cukup. Tokoh utama kita kemudian berterima kasih kepada ibunya dan mengungkapkan bahwa ia masih hidup sampai sekarang berkat perawatannya. Dari sana, ia teringat kehidupan masa lalunya di mana ia bermimpi menjadi petarung terhebat, namun menderita asma yang parah. Meski terjebak dengan alat bantu pernapasan dan di kursi roda, ia tidak pernah menyerah pada kecintaannya pada bela diri. Gairah itu membuahkan hasil dan ia menjadi seorang cendekiawan yang membantu menghidupkan kembali seni bela diri melalui tesisnya. Namun, seorang cendekiawan korup mencuri karyanya dan kemudian memfitnahnya, mengklaim bahwa dialah plagiat yang sebenarnya. Pada dasarnya, orang itu menggunakan penyakitnya untuk berargumen bahwa orang sakit tidak layak mendapatkan kemuliaan apapun. Pada akhirnya, bahkan orang tuanya sendiri menyerah padanya dan membiarkannya mati dengan melepaskan alat bantu pernapasannya. Di saat-saat terakhirnya, ia berharap untuk hidup lebih lama dan memiliki tubuh yang sehat dengan keluarga yang mencintainya. Dan keinginannya terwujud pada tahun 590 kalender suci di kota Mantia di Kekaisaran Utara. Saat itu, seseorang bertanya kepada Lucilla apakah dia benar-benar akan mengasuh anak itu karena warna rambutnya. Pada saat itu, si bayi bertanya-tanya di mana dia berada karena seharusnya dia sudah meninggal, sementara biarawati lain merasa khawatir, tetapi Lucilla mengatakan anak itu suci dan mengadopsinya, memberinya nama Lewis Carroll. Kembali ke masa sekarang, tokoh utama kita merenung dengan bahagia karena sekarang ia memiliki tubuh yang sehat dan keluarga yang penuh kasih. Tiba-tiba, seorang bangsawan arogan muncul, mendorong ibunya dan berteriak agar dia menyingkir. Dorongan itu membuat Lucilla jatuh ke tanah, dan seketika putra serta suaminya bergegas membantunya berdiri. Pria itu mengejek impian Louis, mengatakan mustahil bagi seorang rakyat jelata untuk menjadi Grand Master. Mendengar ini, Louis menjadi sangat marah dan memelototi bangsawan itu dengan tatapan penuh kemarahan. Bangsawan itu, dengan perasaan jijik, mengeluh karena telah menyentuh rakyat jelata dan berharap keberuntungannya tidak hilang. Tokoh utama kita dikuasai amarah dan bersiap untuk menyerang orang itu. Namun, ayahnya menahan lengannya dan mengingatkannya untuk fokus pada ujian yang akan segera dimulai. Louis mencoba membantah, tetapi cengkeraman ayahnya sangat kuat, menghalanginya untuk maju.
Ibunya juga memperingatkannya dan memohon agar dia tenang karena dia sudah berjanji tidak akan menimbulkan masalah. Mendengar permohonan orang tuanya, dia pun tenang meskipun merasa enggan. Dengan itu, dia meminta maaf kepada Lucilla, yang menenangkannya dengan usapan lembut di kepalanya. Para bangsawan itu pergi begitu saja, menganggap situasi tersebut merusak suasana, dan menuju tempat pengambilan nomor. Saat itu, kerumunan orang terbelah saat seorang pemuda terpandang tiba di lokasi, menarik perhatian semua orang. Ia adalah Kane Oranka, pewaris keluarga Oranka yang berpengaruh, yang bersinar seperti bangsawan sejati. Lewis Carroll memelototi bangsawan yang mengganggunya dengan penuh kebencian dan bersumpah mereka akan berurusan dengannya nanti. Setelah itu, dia menoleh ke ibunya yang cemas dan meyakinkannya bahwa dia akan berhasil dan lulus ujian. Dari kejauhan, Chain mendengar pernyataan Louis saat ia berteriak bahwa ia akan menjadi seorang Grand Master. Dengan itu, ia berkata akan menguasai sihir dan membuktikan kemampuannya sementara para bangsawan hanya menertawakannya. Ia kemudian menuju tempat evaluasi dengan penuh tekad karena dalam kehidupan ini, ia bersumpah akan menjadi yang terkuat dari semuanya. Semua ini dilakukan agar ia bisa melindungi apa yang paling berharga baginya, yaitu keluarga barunya yang tercinta. Orang tuanya memperhatikannya dengan cemas karena dari 20.000 pelamar, hanya sekitar 30 orang yang diterima. Namun Julian menyebutkan bahwa putra angkatnya adalah orang paling keras kepala yang pernah ia temui. Dan ketika Louis memutuskan untuk melakukan sesuatu, ia akan langsung melakukannya, dan tugas mereka adalah mendukungnya. Tokoh utama kita memasuki ruang ujian dan segera menyadari bahwa semua orang di sana lebih tua darinya. Tiba-tiba, seorang pria turun dari langit, mengumumkan dimulainya ujian penerimaan ke-160. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Aronian Smith, kepala sekolah akademi yang berpengaruh sekaligus pengawas ujian. Kerumunan orang terpana oleh kehadiran sang Grand Master, sementara Louis memikirkan tentang 6 tingkat kekuatan di dunia. Tingkat kekuatan tersebut dibagi menjadi Apprentice, Fighter Master, Grand Master, Sage, dan terakhir Saint. Tokoh utama kita menyadari bahwa kepala sekolah tersebut termasuk dalam kelas tertinggi ketiga, elit dunia. Aronian kemudian menunjuk ke sebuah tangga dan menyatakan bahwa tantangan pertama adalah menaikinya. Kepala sekolah mengungkapkan bahwa kredensial untuk ujian tersebut terletak tepat di belakang para senior yang menjaga jalur tersebut. Ia menjelaskan bahwa total ada 1.000 kredensial dan hanya mereka yang mendapatkannya yang dapat melanjutkan ujian. Salah satu senior kemudian memperingatkan bahwa setelah kredensial habis, ujian akan berakhir bagi semua orang. Dengan satu teriakan aba-aba, masa kandidat berlari dengan putus asa menuju tangga. Beberapa orang yang antusias berlari ke depan, berteriak bahwa mereka akan menjadi yang pertama dan ujian ini sangat mudah. Di puncak tangga, seorang senior menyeringai sinis dan menyambut para peserta ujian. Kemudian dia melepaskan aura merah yang mengerikan dan berteriak, "Selamat datang di neraka." Gelombang kekuatan mendistorsi udara dan menghantam kelompok yang berlari di depan. Para kandidat yang mengira mereka tangguh benar-benar lengah dan ketakutan oleh serangan itu. Sesaat kemudian, beberapa dari mereka terpental saat nomor eliminasi mereka diumumkan. Kandidat lainnya sangat terkejut dan mengenali senior tersebut sebagai Lord Sheat, putra menteri. Sementara itu, Lewis Carroll dengan tenang menganalisis semuanya dan merasakan niat membunuh murni yang datang dari serangan tersebut. Para kandidat benar-benar bingung dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar sebuah serangan. Tokoh utama kita berjalan maju dengan tenang dan mengklarifikasi bahwa itu bukan serangan fisik yang nyata. Melihat ketenangan bocah itu, Lord Sheat melangkah maju dengan tatapan meremehkan. Bangsawan itu menyebutkan bahwa siapapun yang berjiwa lemah pasti sudah pingsan karena ketakutan oleh auranya yang kuat. Sheat terkejut dan menyatakan bahwa Lewis Carroll tampaknya memiliki keberanian untuk tetap berdiri. Namun, ia menambahkan bahwa ada banyak orang berbakat di sana dan tidak ada tempat bagi seorang rakyat jelata. Tanpa gentar, MC kita terus menatap tajam para senior dengan pandangan menantang. Menghadapi sikap itu, sang bangsawan memutuskan untuk memberi pelajaran kepada bocah tersebut. Ia memusatkan kekuatannya dan melepaskan serangan langsung untuk memaksa bocah itu berlutut. Kandidat lain merasakan tekanan yang menghimpit dan berteriak bahwa mereka tidak bisa bernapas lagi. Sementara yang lain tumbang ke tanah, Louis Curil tetap berdiri tegak, tidak terpengaruh oleh aura tersebut.
Ia kemudian bertanya apakah hanya itu niat membunuh milik Shades, sembari berkata bahwa hal itu hanya menakuti orang biasa. Pada saat itu, Louis teringat situasi mengerikan yang pernah ia hadapi di masa lalu. Bagi seseorang yang terlatih seperti dia, tekanan itu tidak lebih dari permainan anak-anak. Ia ingat bahwa ia pernah menghadapi monster sungguhan, jadi tekanan Shades sama sekali tidak berbahaya. Dengan tatapan dingin dan fokus, Louis bersiap membalas serangan bangsawan tersebut. Berbeda dengan Louis, bangsawan yang sok tangguh itu tampaknya belum pernah menghadapi bahaya nyata seumur hidupnya. Louis tersenyum sombong, memberitahu bahwa taktik intimidasi kecil itu tidak akan mempan padanya. Ia kemudian melesat maju dengan kecepatan luar biasa, menembus penghalang energi sang senior. Louis bergerak secepat kilat, melewati Shade seolah-olah dia bukan apa-apa. Dengan wajah penuh amarah, ia bersiap menunjukkan kepada para bangsawan ini apa itu kekuatan yang sesungguhnya. Ia berteriak bahwa ia akan menunjukkan bagaimana rasanya niat membunuh yang asli. Aura biru yang kuat meledak dari tinjunya. Kandidat lain benar-benar terpana melihat tampilan kekuatan tersebut. Shade lumpuh karena ketakutan, merasakan tekanan luar biasa yang datang dari seorang rakyat jelata. Tinju Louis berhenti hanya beberapa inci dari wajah sang senior yang bahkan tidak sempat bereaksi. Setelah menghentikan pukulannya dan memberikan kesan yang kuat, Louis menatap rendah bangsawan yang terduduk di lantai itu dengan tatapan dingin, menunjukkan keunggulannya dalam bertarung. Shade panik, tidak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Bangsawan lainnya tercengang karena mereka tidak percaya bocah itu bisa menahan dampak serangan tanpa menggunakan sihir. Tidak peduli dengan kebingungan mereka, MC kita cukup berjalan melewati senior yang jatuh itu dan berkata bahwa ia akan lanjut. Ia dengan mudah mencapai papan pengumuman dan mengambil kredensial untuk tahap ujian berikutnya, mengamankan posisinya. Melihat ini, Shade bangkit kembali dengan penuh amarah dan meraung karena dipermalukan. Ia menolak menerima kekalahan dan melepaskan serangan sihir yang kuat ke arah punggung Louis. Louis Kuril seketika berbalik dan bersiap membela diri hanya dengan tangan kosong. Serangan itu mengenai lengannya, tetapi ia berhasil menahan sihir tersebut hingga menciptakan gelombang kejut. Shade tidak percaya bahwa seorang rakyat jelata bisa menghentikan serangannya tanpa sihir. Kepala sekolah Aronian muncul dan memberitahu mereka bahwa bocah itu lulus tes. Namun Shade protes karena Louis hanyalah rakyat jelata. Aronian menjelaskan bahwa akademi memperlakukan semua orang secara setara karena saat menghadapi monster, tidak ada perbedaan status. Setelah pelajaran itu, Shade terdiam dan Louis berterima kasih kepada kepala sekolah karena telah melerai. Aronian mengucapkan selamat kepada Louis Kuril karena lulus tahap pertama, namun sang kepala sekolah memperhatikan warna rambut Louis dan berkomentar bahwa warnanya sedikit mengkhawatirkan. Kekhawatiran Aronian meninggalkan kesan misterius tentang masa depan Louis. Louis bertanya apa maksud perkataan itu. Tiba-tiba, tangan Aronian menyentuh bahu bocah itu dan berkata bahwa jika Louis diterima, ia akan menyiapkan ramuan untuk menyembunyikan ciri khas uniknya tersebut. Louis waspada, namun memutuskan untuk fokus pada tes kedua terlebih dahulu. Sementara itu, salah satu senior mengawasinya dengan tatapan penuh kemarahan dan kebencian, bersumpah tidak akan melupakan nama Louis. Sesaat kemudian, semua orang berkumpul di arena kedua. Dari 20.000 kandidat, hanya 1.200 yang tersisa, dan hampir semuanya adalah bangsawan elit. Kelompok bangsawan yang memprovokasinya tadi mendekat lagi untuk mencari masalah. Pemimpin mereka mencoba mengintimidasi, mengatakan bahwa lain kali tidak akan ada yang menyelamatkannya. Namun, Louis tetap bersedekap, tidak peduli sedikitpun. Sebagai balasan, Louis hanya tersenyum dan menyebut pria itu, badut, di depan semua orang. Bangsawan itu sangat marah dan mengancam akan memukul wajah Louis. Louis hanya menyeringai tanpa rasa takut. Mata pria itu berkilat karena marah. Ia menerjang maju dan melayangkan pukulan keras. Meski serangan datang, Louis tetap tenang dan menganalisis gerakan lawannya. Ia menghentikan pukulan bangsawan itu hanya dengan 2 jari dengan sangat mudah. Dalam satu gerakan cepat, Louis membalas dan mendaratkan serangan presisi. Bangsawan itu panik karena tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Louis mengungkapkan bahwa ia menggunakan teknik bela diri untuk melumpuhkan meridian pria itu. Dampak pukulan tersebut membuat sang bangsawan terpental melintasi arena. Teman-temannya berteriak panik.
Bangsawan itu tergeletak kesakitan dan mengaku tidak bisa merasakan lengannya, lalu menuduh Louis menggunakan racun. Louis mendekat dan menjelaskan bahwa itu bukan racun, melainkan seni bela diri. Ia berkata ia menahan diri atas permintaan ibunya, tetapi kesabarannya ada batasnya. Ia menegaskan bahwa hanya mereka yang siap dipukullah yang boleh melayangkan pukulan. Tiba-tiba, sebuah tangan memegang pergelangan tangannya. Itu adalah Chain Orangka yang mengingatkannya bahwa mereka sedang di tengah ujian penting dan bertanya apakah Louis tidak keberatan jika didiskualifikasi karena berkelahi. Bangsawan lain berteriak agar Chain tidak ikut campur, tetapi Chain memelototi mereka dan menyuruh mereka mundur karena mereka tahu betul siapa yang mereka hadapi. Menghadapi ancaman pewaris keluarga Orangka, para bangsawan itu pergi dengan geram. Louis memperhatikan mereka pergi dan menyimpulkan bahwa semua bangsawan sama saja, selalu menindas orang lain. Setelah keributan berakhir, Chain memuji kekuatan dan keberanian Louis. Ia mengulurkan tangan dan mengajak Louis Curiel untuk membentuk tim bersamanya. Tak lama kemudian, kerumunan bangsawan, termasuk beberapa gadis, mengepung Chain, ingin bergabung dengan timnya karena dianggap sebagai jaminan kelulusan. Namun, Louis justru memalingkan muka dan mengabaikan tawaran Chain sepenuhnya. Tiba-tiba, sebuah lingkaran sihir cahaya terbentuk di tengah arena. Sambil melayang di udara, kepala sekolah Aronian mengucapkan selamat kepada semua orang karena telah lulus tes tekad. Segera setelah itu, ia mengumumkan bahwa tahap selanjutnya akhirnya akan menjadi ujian kekuatan. Saat itu, tanda bercahaya muncul di dada setiap kandidat, membuat semua orang sangat bingung. Kane terkejut melihat tandanya adalah atribut tanah, sama seperti beberapa orang lainnya. Pahlawan dari keluarga Oranga benar-benar terkejut karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba tubuh Kane dan yang lainnya terasa berat hingga menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Sebuah lingkaran sihir tanah raksasa aktif di seluruh arena, menjebak para kandidat. Aronian kemudian menjelaskan bahwa mereka akan bertarung di bawah pengaruh sihir ini untuk ujian kedua. Para bangsawan mengeluh tentang sihir tanah tingkat tinggi tersebut, merasa tidak percaya bahwa mereka harus bertarung seperti ini.